Berjumpa lagi dengan saya Dian Pratiwi dari PT SPF SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Kiki. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Tanjung Morawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah Bu Dian, saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, hari ini kita ada percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan nanti saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu Dian. Nah, adapun tujuan pembelajaran supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal ya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri agar memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Ibu. Baik Bu Dian. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Bu yang ingin saya tanyakan Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Begini Bu Dian, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah setelah nantinya mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui pembelajaran discovery learning, saya berharap nantinya peserta didik itu dapat mengidentifikasi terkait tentang nama hewan, nama benda maupun nama orang, dan disesuaikan dengan konteks penggunanya. Kemudian saya berharap nantinya peserta didik mampu mempresentasikan teks deskriptif tentang nama orang, binatang, ataupun benda secara benar sesuai dengan konteks penggunanya. Baik Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin dicapai ya Bu ya. Dan bagaimana area pengembangannya ini Bu yang ingin Ibu capai? Oke, dalam hal ini area pengembangan yang secara eksplisit ingin saya capai adalah dalam aspek pengetahuan, yaitu di mana saya inginkan nantinya peserta didik ini dapat menjelaskan unsur kebahasaan yang baik, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian dari aspek keterampilan, saya ingin nanti peserta didik ini mampu menangkap makna secara kontekstual mengenai fungsi sosial, struktur teks terkait dengan nama orang, hewan maupun benda. Nah, dan kemudian setelahnya dari aspek sikap, saya ingin nanti peserta didik ini mampu bekerja secara kolaboratif dengan tim kelompoknya, berdiskusi dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan. Luar biasa ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada peserta didik ya Bu ya. Benar sekali Bu Dian. Nah, saya ingin mendengarkan ini Bu rencana pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu Dian, untuk strategi pembelajarannya sendiri saya menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan KSG. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik. Untuk model pembelajaran saya menggunakan metode discovery learning. Dan kalau metode pembelajaran ini sendiri saya menggunakan metode diskusi kelompok yang kolaboratif, di mana di sana ada proses tanya jawab, persentase kelompok dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya Bu. Menggunakan model pembelajaran problem discovery learning dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan ya Bu ya. Benar sekali Bu Dian. Nah sekarang Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran sendiri Bu Dian, kami di dalam kelas itu memberdayakan, ada yang menggunakan Infocus, ada Kamus, kemudian ada KPD juga. Nah sekarang Bu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam keberapa ya Bu? Kebetulan Ibu Dian, hari Minggu depan itu di hari Senin jam kedua sampai jam ketiga itu bertepatan dengan materi pembelajaran saya di bahasa Inggris di kelas 8.
Nah, nanti rencananya saya akan melakukan observasi pada waktu itu yang disesuaikan sama jam saya di kelas. Oke, baik Bu. Berarti hari Senin depan ya Bu ya, akan datang, saya akan datang ke kelas Ibu. Nah, saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu Dia. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita, saya ingin bertanya, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita ini, Bu Dian, saya jadinya mendapatkan gambaran nih, bagaimanakah nanti model dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan ketika observasi. Kemudian dari hasil percakapan ini saya jadi mengetahui strategi apa kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi pada saat observasi. Baik, luar biasa, mudah-mudahan apa yang akan Ibu terapkan itu terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nah, sampai bertemu lagi di percakapan pasca observasi dan di observasi di dalam kelas ya Bu ya. Baik Ibu Dia, sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya Bu ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam.